Yang namanya petunjuk Al-Quran atau teori dalam Al-Quran itu kan sebenarnya membimbing orang. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Sekarang saya tanya, yang namanya membimbing itu hanya berdasarkan teori atau dari awal masalah datang sampai nanti akhir masalah ditolong Allah, dibimbing. Tapi jangan lupa belajarlah sesuatu yang memang Bapak Ibu bisa jalani. Kalau tidak, nanti seperti yang Ustadz tadi bilang, sudah ngaji, sudah sholat tapi masih bingung. Karena apa? Tapi intinya saya yakin semua orang yang ada di sini ketika punya masalah pasti menginginkan masalahnya selesai. Dan ternyata di Al-Quran ada. Berarti kesimpulannya apa? Karena kan memang ini adalah suatu kemurnian jiwa, saya juga harus ikhlas dan Pak Guru juga harus mendapatkan petunjuk itu. Jadi memang kriteria guru yang benar tuh ya. Kita bisa menjadikan Al-Quran dan kita bisa merasakan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk kehidupan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat waalaikumsalam. kehidupan gimana saja berada. Kembali kita podcast kehidupan. Yang kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan itu sendiri. Maksudnya tuh gini, kan pada saat kita menjalani kehidupan ini kan kita dapat banyak masalah tuh. Apapun itu masalahnya. Ya seperti yang sudah kita pelajari atau mungkin teman-teman belum mempelajari tapi mengetahui di mana Al-Quran itu kan sebagai teori kehidupan, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Tetapi kenapa sih kita seakan-akan jauh dari Al-Quran? Dan bahkan meskipun kita tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, tetapi kita tidak mendapatkan apa ya, tidak merasa bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Nukur Setiawan. Kita akan membahas, akan mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran itu sendiri. Kenapa terjadi fenomena di mana mereka tidak, atau mungkin itu kita, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Hmm. Jadi ini seperti sesuatu yang agak aneh gitu Ustadz ya. Hmm. Jadi ada mereka yang rajin baca Quran Hmm. gitu. Tetapi ketika menjalani kehidupan bingung, masih masih nggak tahu bagaimana. Apakah kemudian ini sebenarnya Al-Quran itu harus dibaca terjemahnya aja, nggak usah bahasa Arabnya terus gitu. Itu gimana sih sebenarnya Ustaz? Atau saya akan mulai dari satu hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang tadi Ustaz Anas itu kan realita kenyataan semua orang dalam menjalani. Jadi meskipun Al-Quran sudah ada, semua orang juga ngaji, sholat, tapi kenapa kenyataannya saat diuji, kadang-kadang sikapnya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Kan itu yang terjadi. Jadi gini, saya akan mulai benang merahnya adalah sebenarnya petunjuk itu apa sih? Petunjuk adalah ya sesuatu yang bisa membimbing kita. Oke, petunjuk itu kan membimbing seseorang dari yang tidak paham menjadi paham. Tuh. Betul? Atau misalnya kalau kita pahamkan, tadi saya sudah sampaikan, ujian apapun akan kita bisa kerjakan kalau kita memahami teorinya. Nah, ini poinnya itu. Nah, yang namanya petunjuk Al-Quran atau teori dalam Al-Quran itu kan sebenarnya membimbing orang. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Sekarang saya tanya, yang namanya membimbing itu hanya berdasarkan teori atau dari awal masalah datang sampai nanti akhir masalah ditolong Allah, dibimbing? Harusnya komplit Ustaz, sampai Betul. selesai. Makanya petunjuk itu kan adalah membimbing kayak kita misalnya saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Anggaplah ke hotel A atau B. Kalau saya tidak mengerti lalu saya buka Google Map. Kan si Google Map ini membimbing. Mulai dari perjalanan masuk tol, belok kanan, keluar tol, sampai menuju tujuan. Sama sebenarnya. Al-Quran itu membimbing. Ketika diuji, orang semua diuji itu harusnya dibimbing. Dari awal sampai akhir itu dibimbing. Karena apa? Karena kalau misalnya orang lepas dari pembimbingan Al-Quran, pasti jadi bingung. Ya. Nah, menurut saya, ya ini opini pribadi saya aja, tapi bukan suatu mutlak ya.
Banyak orang belajar Al-Quran, teorinya. Tapi dia lupa, tidak diajarkan bagaimana teori itu bisa dijalankan atau dijalani. Contoh sederhana. Iya, iya. Ada seseorang punya masalah. Anggaplah Ustadz Anas punya masalah. Terus saya cuma bilang, udahlah Ustadz sabar saja. Kan tidak cukup hanya sekedar suruh sabar. Karena mungkin dia bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Iya. Berarti bagaimana caranya? Ya dibimbing. Saya nggak sabar. Gimana sih caranya? Metodologinya bagaimana? Cara berlatihnya agar terbiasa menjadi sabar bagaimana? Itu fungsinya petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah membimbing kita dari situ yang kita tidak paham menjadi paham. Dan yang tidak bisa mengerjakan menjadi mengerjakan. Kayak kita beli mobil, ada manual guide-nya kan? Ya. Kan untuk apa? Oh ternyata mesinnya harus dinyalain tiap pagi. Oh ternyata kupling rem gasnya harus servis per bulan. Itu kan pembimbingan. Nah bayangkan manual guide di mobil saja itu begitu detailnya. Apalagi petunjuk Al-Quran yang pasti menjelaskan secara detail tentang masalah kehidupan. Salah satu masalah manusia adalah diuji, betul? Iya. Berarti pasti di dalam Al-Quran itu ada detailnya bagaimana langkah demi langkah menjalani ujian. Iya, Ustaz. Ustaz gini, Ustaz, ketika Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan, taruhlah, mudahnya kita, bukan menyamakan ya, Ya. seperti halnya buku manual book Hmm. ketika kita buku alat elektronik kan ada Ya, manual book ya. betul. Nah, di dalam buku manual book itu kan ada daftar isi. Di Betul. daftar isi itu ada bagian-bagian Heeh, menghidupkan begini, ada masalah ini begini. betul. Nah, terus kalau ingat Al-Quran itu kan daftar isinya berupa nama-nama surat. Nah, Kenapa sih Allah tidak mendesainnya itu daftar isi masalah, daftar isi teori? Kenapa tidak seperti itu? oke. Yang pertama pasti Allah lebih benar ketimbang pemikiran kita. Sorry ya. Iya betul. Nah yang kedua, padahal Allah sudah ngasih contoh kan. Heeh. Artinya gini, bisa nggak sih Al-Quran itu dijalankan manusia? Loh Allah menurunkan Nabi Muhammad kan sebagai percontohan. Ini loh ada orang yang menjalankan Quran dari kehidupannya dari nol sampai dia nanti meninggal. Ternyata kan bisa dibuktikan. Makanya munculnya panduan kita dalam hidup kan Al-Quran dan hadis ya. Betul. Berarti kesimpulannya apa? Al-Quran itu pasti bisa dipraktekkan. Kenapa? Sudah ada contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berarti sebenarnya kan kita tinggal mengikuti saja Ustaz. Nah cuman memang dalam proses mengikuti ini butuh kesungguhan untuk belajar, Mhm. butuh kesungguhan untuk berguru. Karena itu memang tugas kita. Iya, iya. Tapi jangan lupa belajarlah sesuatu yang memang Bapak Ibu bisa jalani. Mhm. Kalau tidak, nanti seperti yang Ustadz tadi bilang, sudah ngaji, sudah sholat, tapi masih bingung. Karena apa? Dia lupa setelah belajar teorinya tuh tanya caranya bagaimana. Tanya bagaimana cara melakukan. Itu loh Ustadz. Jadi cuma satu itu. Makanya alhamdulillah kan sebenarnya kita belajar, saya berguru kepada Pak Guru Anono, Ustadz Anono dan semua pun kan dibimbing bagaimana cara menjalani. Dengan 7 ilmu penjani hati itu, Pak. Iya. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu saya penasaran 7 ilmu penjani itu apa, itu kita bisa buat podcast ya dalam perbagian perbagian. Agar nanti tinggal nggak usah jadi pertanyaan lagi. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada bisa belajar. Bisa belajar itu. Oke, Ustaz. Tadi, Ustadz aku menyebutkan guru ya, Ya, guru Ustadz, mhm, Kiai Antono. ya, Mmm, itu apakah pada saat kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan dalam menjalaninya, seberapa besar peran guru di sini, Ustaz? oh sangat besar karena saya merasa saya nol beragama dulu waktu ketemu belum Pak ketemu guru saya. Akhirnya ketika dibimbing oleh guru saya, kan saya jadi paham. Oke lah mungkin tidak terlalu ilmu terlalu banyak, tapi kan intinya saya tuh cuman ingin apapun yang saya dapatkan, misalnya ujian waktu itu kan saya mendapatkan ujian hidup. Itu yang penting dengan Al-Quran saya bisa jalani, bisa selesaikan. Kan sebenarnya orang itu kan kalau disederhanakan cuman satu, punya masalah, keinginan dia ingin terselesaikan, tinggal bagaimana menurut langkah-langkahnya yang dalam Al-Quran. Kan itu kan. Iya, iya. Masalah keinginan yang lain itu kan masalah bumbu-bumbu saja. Tapi intinya saya yakin semua orang yang ada di sini ketika punya masalah pasti menginginkan masalahnya selesai. Dan ternyata di Al-Quran ada. Berarti kesimpulannya apa? Belajarlah ilmu.
Yang dengan ilmu itu Bapak Ibu bisa semakin paham bagaimana cara menyelesaikan masalah. Iya, Kan cuman itu sebenarnya. iya, Ketika kita sudah menjadi ahli di dalam menyelesaikan masalah, menjadi tidak masalah. Dan di Al-Quran ada spesifikasi ilmu tersebut. Atau misalnya kalau di ridho Allah kan 7 ilmu penjernih hati. Itu mmm, kan cara langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. betul, betul. Berarti, mmm, kita sangat butuh guru dan itu artinya kalau nggak ada guru ya kita nggak bisa, memahami atau mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Oke, Ustadz Anas bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur. Memang dasarnya dari siapa? Belajar sendiri. Enggak. Dan perlu bimbingan guru. Dari SD, SMP, SMA semua kan seperti itu. Iya, betul, betul. Oke, Ya, baik. sekarang gini Ustaz, Hmm. lebih mengerucut berarti peran guru itu sangat besar dan memang ya seperti yang kita lalui gitu ya, dulu kita di sekolah, kita ke sekolah, kita belajar ini itu kan ada guru yang mengajarkan Hmm. kita. Terus bagaimanakah kriteria guru Ya, yang dikatakan guru bisa membimbing kehidupan kita berdasarkan Al-Quran? Itu baik. gimana Ustaz? Sebenarnya gampang. Saya tanya, Ustadz Muhammad tuh tahu nggak orang ikhlas sama tidak ikhlas? Tahu, bisa Tahu. Karena setiap orang diberikan rasa dan bisa merasakan itu. Ya sudah, saya dulu pribadi waktu 2008 waktu belum ketemu Pak Guru itu kan saya mohon ya Allah tunjukkan seorang guru yang bisa membimbing saya dan benar-benar ikhlas dalam membimbing saya. Ya udah, saya berdoa lalu Allah alhamdulillah mempertemukan dengan Pak Guru Antoni. Dan saya langsung bisa melihat oh ini guru saya ikhlas dan pasti bisa merasakan semua. oke. Berarti di situ, eee, sebaiknya guru kita adalah guru yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas terus mau ngejar apa? Ya Iya, kan? iya, iya, iya. Karena dasarnya semua yang kita lakukan kalau tidak didasarkan keikhlasan kan tidak akan menuju Allah, Mmm, ya kan? iya, iya, Ikhlas itu kan jalan menuju Allah. jalan menuju. Berarti kalau ingin me memahami Allah, mengenal Allah, ya suka tidak suka peranannya harus orang-orang yang ikhlas juga. Oke, terakhir Ustaz, Ya, lalu guru seperti apa yang bisa kita ciri-cirikan guru tersebut ikhlas? oke. Misalnya satu, di dalam membimbing dia benar-benar tidak punya maksud apapun terhadap kita. Kan kelihatan, maksudnya kita dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan kan ketahuan. Kita bisa merasakan kan? Nah, saya merasakan itu. Jadi ketika saya pertemuan guru agama kok benar-benar sangat luar biasa ya, gitu. Oh, alhamdulillah. Terus yang kedua, misalnya dalam menyampaikan logik masuk akal, tidak masuk akal. Karena Al-Quran itu begitu luar biasa masuk akalnya. Terus mudah diterima atau tidak diterima. Jadi sebenarnya secara ruh atau secara hati itu kita bisa paham. Oh ini guru yang tepat buat saya. Dan kan tiap orang juga beda-beda ya, tergantung kecocokan. Tapi buat saya, waktu saya di pertemuan dengan Pak Guru dulu, saya langsung klik, oh ya, guru saya. Meskipun waktu itu dia juga belum menganggap seumurid ya, tapi saya merasa mudah-mudahan Allah membukakan hatinya untuk mengangkat saya menjadi muridnya. Iya, Dan itu 2 tahun prosesnya. Mas, wah lama ya Kak? Iya nggak bisa tiba-tiba datang, oh iya jadi murid saya nggak begitu. Wah, Karena ada proses, karena kan memang ini adalah suatu kemurnian jiwa, saya juga harus ikhlas dan Pak Guru juga harus mendapatkan petunjuk itu. Jadi memang kriteria guru yang benar tuh ya kalau saya pribadi memang proses agak panjang dan itu rata-rata. Saya 2 tahun baru, ya udah ada petunjuknya masuknya silahkan kalau mau berguru pada saya. Begitu prinsipnya. Masya Allah. Wah, ini sangat menarik teman-teman. Pada saat kita diawali berbicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, ternyata bahasanya menuju atau mengarah kepada guru. Yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Oke, bagaimanakah guru itu bisa menjadi pembimbing kita untuk bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga dari bahasan sederhana tentang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan ini bisa membuka atau merubah mindset teman-teman untuk kita bisa loh menjadikan Al-Quran dan kita bisa merasakan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.